Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya para pejuang P3K tahap 3 untuk para guru semuanya? Nah, di video sebelumnya saya udah nge-share nih tentang materi model pembelajaran. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai soal-soal HOTS model pembelajaran. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi channel Cinta Edukasi biar ada pemberitahuan kalau misalkan ada video-video terbaru. Nah, untuk soal HOTS model pembelajaran yang akan kita bahas yaitu tentang problem based learning, project based learning, discovery learning, dan inquiry learning. Yuk, kita mulai aja. Nah, di sini untuk soal yang pertama. Bu Kinanti akan mengajarkan mata pelajaran seni budaya dan prakarya untuk kelas 6 akan membuat brosur. Maka model pembelajaran yang tepat yaitu, nah, untuk soal nomor 1 di sini kata kuncinya adalah mengajarkan mata pelajaran seni budaya dan akan membuat brosur. Jadi siswanya diarahkan untuk membuat brosur. Jadi ada pembuatan produk berupa brosur. Maka jelas di sini boleh dijawab dulu ya teman-teman. Oke, jawabannya adalah betul sekali. Jawabannya adalah project based learning. Oke, ya betul. Jawabannya B. Project based learning. Nah, di sini pembahasannya kenapa sih B gitu ya? Karena di sini kata kuncinya membuat brosur. Jadi brosur itu kan salah satu dari jenis produk ya, maka di sini jelas project based learning. Untuk pengertiannya project based learning sendiri merupakan model pembelajaran yang mendorong siswa untuk melakukan penyelidikan dan menerapkan pengetahuan untuk menghasilkan produk. Jadi hasilnya, outputnya berupa produk. Jadi jelas ini adalah project based learning. Untuk teman-teman yang belum pernah lihat video sebelumnya tentang materi model pembelajaran, nanti bisa lihat linknya di deskripsi ya. Oke, next. Kita ke nomor 2 sekarang. Nomor 2 di sini, melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah otentik dari kehidupan aktual siswa. Untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan model pembelajaran apa? Oke, kita ke kata kuncinya dulu dari nomor 2. Nomor 2 itu kata kuncinya di sini menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah otentik kehidupan aktual siswa. Jadi menyelesaikan masalah nih di kehidupan nyata siswa sampai berpikir tingkat tinggi. Jelas dong? Oke, udah dikunci belum teman-teman untuk jawabannya? Oke, nah ternyata jawabannya ini coba. Oke, ini jawabannya yang A, problem based learning ya. Problem based learning. Karena di sini kata kuncinya kan menyelesaikan masalah dan itu di kehidupan aktual siswa, otentik gitu ya, dan merangsang siswa untuk berpikir bernalar tingkat tinggi. Itu jelas adalah problem based learning. Kita ke pengertiannya dulu, apa sih problem based learning ini? Yaitu model pembelajaran yang mendorong siswa untuk menyelesaikan masalah menggunakan kemampuan nalar dan melatih belajar secara independen. Jadi di sini lebih ke ini ya, ke menguji kemandirian siswa untuk berpikir pada tingkat penyelesaian atau mencari solusi dari suatu permasalahan. Itu lebih ke problem based learning. Next, kita ke soal berikutnya. Nih, di sini ada siswa diminta untuk menemukan sendiri bagaimana lilin bekerja. Mereka akan melakukan pengamatan sederhana, kemudian membuat ide dan hipotesis. Wah, ini udah ini banget ya, hipotesis yang akan diuji. Di sini guru berperan untuk mendukung pembelajaran, lalu menjelaskan pembakaran dalam kimia berdasarkan hasil penemuan siswa.
Kegiatan-kegiatan di atas mendorong keterlibatan siswa secara aktif, memotivasi mereka dalam belajar, mengembangkan kreativitas dalam belajar, terus di sini mengembangkan dan memberikan pengalaman belajar yang baru. Merupakan model pembelajaran apa? Nah, di sini boleh kalian teman-teman kunci dulu jawaban teman-teman gitu ya. Oke, jawabannya adalah yang C, discover learning. Jadi ini lebih ke menemukan, karena di soalnya juga di sini menemukan sendiri. Terus di sini sementara peran gurunya untuk mendukung pembelajaran, lalu menjelaskan pembakaran dalam kimia. Jadi hanya sebagai pendukung dari pembelajaran sendiri. Sedangkan untuk yang aktif itu siswa. Jadi untuk menemukan sendiri berarti ini kan penemuan ya, discover learning. Nah, sekarang kita ke pembahasannya ya. Discover learning yaitu model pembelajaran yang mendorong siswa untuk belajar mandiri, memanipulasi dan melakukan eksperimen. Ada percobaan, ada eksperimen sebelum membuat generalisasi atau menarik kesimpulan di sini. Jadi harus ada eksperimen dulu, harus ada percobaan dulu baru menyimpulkan. Nah, adapun langkah-langkah discovery learning ini, pemberian rangsangan, pertama itu bisa distimulus rangsangan supaya siswa itu lebih tertarik minatnya. Terus yang keduanya, pernyataan atau identifikasi masalah. Pengumpulan data atau istilahnya data collection ya, bisa didapat dari hasil pengumpulan literasi gitu ya. Nah, terus empatnya pengolahan data atau data processing. 5 pembuktian atau verification. Terus yang keenam baru deh menarik kesimpulan atau generalisasi. Itu dia ya. Oke, itu ya discovery learning. Jadi kalau discovery learning, siswa memang aktif untuk menemukan sendiri, melakukan percobaan, eksperimen. Tapi sebenarnya masalahnya memang sudah ada, sudah ada loh, cuma butuh pembuktian gitu. Nah, next kita ke nomor berikutnya. Kegiatan pembelajaran yang diawali dengan pemberian rangsangan, baru aja kita bahas tadi ya. Mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data, dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan sesuai dengan model pembelajaran. Ini tadi langkah-langkah yang tadi ya, pasti udah tahu jawabannya. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah C, discovery learning. Tadi sudah dibahas sebelumnya di nomor 3 ada langkah-langkah discovery learning. Nah, di sini pemberian rangsangan, stimulus supaya siswa itu lebih tertarik pada suatu permasalahan, baru pernyataan atau identifikasi masalah, pengumpulan data collection, pengolahan data, baru data itu diolah atau data processing, pembuktian, verification, dan generalisasi atau menarik kesimpulan. Jadi teman-teman, di video sebelumnya saya udah bahas mengenai 4 model pembelajaran ini beserta langkah-langkahnya. Jadi teman-teman yang belum pernah lihat video sebelumnya, boleh nanti cek deskripsinya ya, saya sertakan linknya untuk video sebelumnya. Next, sekarang ke nomor 5. Model pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk dapat mencari tahu sendiri materi yang disajikan dalam pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan. Ada pertanyaan dulu, investigasi mandiri, sampai ke tahap yang lebih kompleks lagi, menguji hipotesis dan merumuskan kesimpulan. Yaitu model pembelajaran apa? Nah, di sini ini tingkatannya lebih tinggi daripada discovery learning, karena benar-benar siswa itu mencari sendiri gitu ya, sampai menguji hipotesisnya. Jadi siswa itu benar-benar sebagai seorang penemu gitu. Nah, ini lebih ilmiah banget ya. Nah, ini jawabannya adalah D, inquiry learning. Hampir sama gitu ya dengan discovery learning, cuma bedanya kalau discovery learning itu kan penemuan sebenarnya udah ada nih
kasusnya tuh cuma dibuktikan oleh siswa, tapi kalau inquiry learning benar-benar pure siswa itu yang mencari sampai ke menguji hipotesis gitu. Nah, jawabannya D, dan ini pemaparan dari inquiry learning. Inquiry learning adalah model pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk dapat mencari tahu sendiri materi yang disajikan dalam pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan investigasi mandiri. Nah, itu dia teman-teman dari soal-soal HOTS yang berhubungan dengan model pembelajaran. Jangan lupa teman-teman untuk like, share, subscribe biar bertambah manfaatnya sama buat jadi amal ibadah kita semua. Terus teman-teman bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Terus teman-teman kalau misalkan mau tahu tentang materi model pembelajaran bisa lihat link sebelumnya. Nanti saya tampilkan di deskripsi. Itu aja untuk pemaparan untuk pembahasan soal-soal HOTS mengenai model pembelajaran. Oke, semoga bisa membantu dan sukses selalu buat teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.